Mengapa ada tanda kurung dalam Alkitab? Mari kita cek faktanya. Tanda kurung dalam Alkitab hanya ada dalam Perjanjian Baru. Contohnya dalam Matius 6 ayat 13, doa Bapa kami, di mana diakhiri dengan kalimat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat itu dibatasi dengan tanda kurung siku. Dan ada beberapa ayat lainnya dalam Perjanjian Baru yang ditandai dengan kurung siku. Apa artinya? Untuk membahas ini, saudara harus tahu beberapa hal, bahwa Alkitab Perjanjian Baru kita itu ditulis oleh 8 orang yang diilhamkan Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, Yakobus, dan Yudas. Dan kalau saudara tanya, apakah tulisan ke-8 orang ini sekarang ini masih ada? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena tulisan-tulisan mereka sudah pasti dimakan zaman. Maka tentu saja tidak mungkin bertahan dalam waktu ribuan tahun. Dan hal yang sama dialami juga oleh semua agama yang usianya di atas 1000 tahun. Tidak ada satupun tulisan daripada para nabi yang masih ada sampai sekarang. Yang kita miliki hanyalah salinan-salinan daripada tulisan asli itu. Salinan-salinan ini disebut dengan manuskrip. Jemaat di Alexandria punya manuskrip. Jemaat di Bizantium punya manuskrip. Lalu pada tahun 1500, seorang teolog bernama Desiderius Erasmus, dia mengumpulkan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Lalu dia menyusun manuskrip-manuskrip yang ada ke dalam satu susunan Perjanjian Baru bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Textus Receptus, atau biasa disingkat dengan sebutan TR. Alkitab Textus Receptus ini kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Alkitab William Tyndale, yang menjadi cikal bakal daripada King James Version. Alkitab yang kita punya sekarang ini itu juga merujuk pada Textus Receptus. Tiba-tiba di tahun 1800-an, 2 orang yang bernama Westcott dan Hort, dia juga mengumpulkan manuskrip-manuskrip daripada Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Dan kumpulan kitab tersebut disebut dengan Westcott and Hort, atau biasa disingkat dengan istilah WH. Hanya saja dalam kumpulan kitab Yunani Westcott dan Hort ternyata tidak sama dengan yang ada dalam Textus Receptus. Misalkan dalam Matius pasal 6 ayat 13, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu ada di Textus Receptus, tetapi tidak ada di Westcott dan Hort. Dan apa yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia cukup bijak. Kenapa? Karena dia membuat tanda kurung siku itu untuk memberitahu kepada jemaat bahwa dalam versi WH atau Westcott dan Hort, kalimat itu tidak ada. Tetapi kalau kita baca lagi, setiap apa yang ada di dalam kurung siku itu sama sekali tidak mengubah isi daripada pesan firman Tuhan bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Intinya, Alkitab adalah firman Tuhan dan kita sebagai orang Kristen tidak mungkin bisa hidup di luar firman. Saya Gary Tengker, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.